Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan lagi di kajian sore kali ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul kiamah. Mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada diberikan syafaat beliau atas pertolongan Allah besok di hari yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Ustadz Muslihin LCMH. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang hari ini mungkin lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kajian fikih kontemporer. Insya Allah tema yang akan dikaji pada sore kali ini yaitu tentang Bismillah dalam Al-Fatihah. Mungkin apakah Fatihah itu atau Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, atau mungkin Bismillah memiliki termasuk Fatihah sendiri, atau Fatihah Bismillah memiliki surat sendiri, atau Fatihah juga termasuk surat sendiri. Tapi lebih jelasnya nanti insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita, beliau Ustadz Muslihin LCMH. Untuk itu bagi para pendengar dan pemirsa di sesi yang kedua nanti bisa bertanya ya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung telepon saja di 0246 746 352. Oke, langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita beliau Ustadz Muslihin LCMH. Waktu dipersilakan, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Gaul, para pemirsa MAJT TV, para pemirsa TV-ku, para pendengar dan pemirsa semuanya, entah melalui YouTube, Facebook atau mana saja. Alhamdulillah di sore hari ini kita dapat berkumpul di sini, kita dapat saling sapa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala hajat dan urusan kita, dan kita semuanya pastinya ditambahkan rahmat dan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masih dalam bab sholat, kaitannya bab sholat ya. Yang dulunya kita membahas tentang wudhu, najis dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seputar wudhu dan seputar najis juga sudah kita lewati. Nah, kita masuk beberapa pertemuan atau sudah puluhan pertemuan ini kita masuk pada bab sholat, sehingga mungkin bagi yang bertanya ya, bisa ditanyakan nanti di sesi kedua. Iya. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita membahas yaitu tentang hukum Bismillah. Ini kaitannya hukum Bismillah dalam Fatihah. Kenapa? Yang paling kita rasakan itu adalah karena di antara kita ada yang memakai Bismillah, ada yang tidak. Iya. Jadi, oleh karenanya saya katakan sebagai hukumnya. Walaupun nanti kita juga akan membahas tentang asal pokok masalahnya, yaitu apakah Bismillah itu termasuk dari
bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan. Cuman yang kita fokuskan yaitu di bab fikihnya, yaitu hukumnya membaca bismillah dalam surat Al-Fatihah ketika kita sholat, itu hukumnya haram atau bid'ah atau sunnah atau mubah atau wajib. Itu hukumnya. Nah, sebelum masuk kepada hukum daripada bismillah sebelum sholat, bismillah di saat sholat, khususnya di saat membaca Fatihah, kita membahasnya yaitu apakah bismillah itu termasuk daripada surat Al-Fatihah atau bukan. Kenapa kaitannya? Ya karena ketika misal memang bagian daripada Al-Fatihah, berarti kan wajib dibaca. Betul. Berarti kan memang tidak boleh terlewatkan ketika kita membaca Al-Fatihah sebagai rukunnya sholat. Nah, dalam hal ini ada keterangan ulama mengatakan memang kalau dalam semua surat Al-Qur'an itu dimulai dengan bismillah. Iya. Kecuali surat Baro'ah. Surat Baro'ah yaitu juz 9 atau juz 10 itu. Juz 10. Itu kecuali itu. Jadi semua surat yang jumlahnya 114 surat itu semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Baro'ah. Nah, yang kedua ada kenyataan lagi bahwa dalam Al-Qur'an itu ada disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam kisah suratnya surat perempuan di saat perempuan yang menjadi raja di zaman Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis. Betul. Makanya isinya adalah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml. Nah, kalau ini bismillah yang dalam surat An-Naml itu ijma ulama semuanya, mutawatir bahkan mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml, dalam surat yang dimaktub oleh yang termaktub dalam suratnya Nabi Sulaiman itu bagian dari Al-Qur'an. Itu jelas. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah apakah di awal-awal surat, di permulaan surat, setiap surat kan ada bismillahnya. Iya. Apakah itu termasuk daripada Al-Qur'an atau memang hanya tambahan? Nah, di situ yang menjadi pokok permasalahan. Nah, menurut dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan ayatun minal Fatihah. Ayatun minal Fatihah. Jadi menurut mazhab Syafi'i itu Fatihah yang jumlahnya ayatnya ada 7 itu ayat yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut mazhab Syafi'i menurut mazhab Syafi'i. Sehingga yang sejatinya harusnya kita sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i ya itu nanti ya kita membaca bismillah, cuman ayat yang ketujuh adalah siratal ladzina an'amta alaihim tanpa berhenti. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, karena itu satu ayat menurut madzhab Syafi'i. Terus pendapat kedua mengatakan laisat ayatan la minal Fatihah wala min syai'in min suwaril Al-Qur'an. Menurut mazhab Malik, bismillah dari setiap awal surat itu tidak termasuk Al-Qur'an dan tidak termasuk Fatihah dan tidak termasuk permulaan setiap surat. Itu hanya tambahan. Tambahan di zaman Sayyidina Utsman ketika membukukan mushaf menjadi mushaf Utsmani, itu ditambahi, atau mungkin memang isyarah dari beliau Nabi untuk yang penting awalnya dikasih bismillah. Nah, jadi tidak bagian daripada memang bagian dari Al-Qur'an. Jadi tambahan. Sehingga tidak termasuk ayat Fatihah, ayat yang dalam Fatihah dan juga setiap surat. Nah, itu menurut mazhab Imam Malik. Yang ketiga, ayatun tamatun minal Qur'an unzilat lil fasli bainas suwar. Walaisat ayatan minal Fatihah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah tidak termasuk ayat Fatihah. Termasuk juga setiap surat itu memang diturunkan dalam keadaan ono bismillah. Nah, itu menurut
mazhab Imam Abu Hanifah. Dan setiap mazhab punya dalil sendiri-sendiri. Termasuknya ya ini dalilnya ketika mengatakan ya ini kita beragama bukan mengikuti mazhab saja ya. Enggak, memang semua pendapat itu berdasarkan hadis dan Al-Qur'an, tidak mungkin berdasarkan hanya logika belaka. Iya. Salah satu di antara istidlalnya Imam Syafi'i yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qara'tumul hamdalillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab was-sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha." Jadi ketika kamu membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka bacalah juga bismillahirrahmanirrahim, karena itu termasuk ummul Quran, ummul Fatihah, sab'ul mathani, dan bismillah itu salah satu dari ayat Fatihahnya. Itu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita tahu ada 3 hukum dari mazhab Syafi'i, dari Imam Syafi'i mengatakan termasuk ayat daripada surat Fatihah. Mazhab Malik tidak sama sekali, mazhab Imam Abu Hanifah tidak, tapi diturunkan bersamaan. Jadi menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu tidak termasuk ayat Fatihah, tidak termasuk ayat setiap surat, cuman pas ketika turunnya surat itu mesti ada ada bismillahnya. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah. Nah, dari perbedaan pendapat ini, maka juga muncul hukum yang kedua, pembahasan yang kedua. Bagaimana hukum membaca bismillah dalam sholat? Membaca bismillah saat membaca Fatihah dalam sholat. Karena kita tahu tadi perbedaan pendapat yang tadi ya. Nah, jadi kita tahu tadi sebelumnya bahwa menurut mazhab Syafi'i itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah bismillah. Menurut mazhab Imam Malik, ayat pertama dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ke-6-nya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat ke-6. Ayat ke-7-nya menurut mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Makanya di situ ada dikasih tanda boleh berhenti, boleh lanjut. Kalau dalam tulisan mushaf ya, karena terjadi perbedaan pendapat para ulama itu. Nah, kembali ke permasalahan yang kedua. Bagaimana hukum membaca bismillahirrahmanirrahim saat membaca Fatihah di waktu sholat? Nah, pendapat yang pertama, fahdzaba malikun ilaman iqiraatiha fis sholatil maktubah jahron kanat ausiron. Menurut Imam Malik nggak boleh itu haram, nggak boleh dicegah, tidak diperbolehkan membaca bismillah saat sholat, entah itu sholatnya jahriyah pakai suara atau sholatnya sirriyah. Itu menurut Imam Malik. Makanya misalnya kalau di Sudan misalnya ya, itu kan mazhabnya Maliki, atau di Syria misalnya mazhabnya Maliki, Maroko ya, di Maroko mazhabnya Maliki. Nah, mungkin di sana di masjid-masjid sana langsung alhamdulillah dan tanpa bismillah sama sekali. Ya entah bismillah pelan atau bismillah yang jahar. Itu karena apa? Memang mazhabnya Maliki. Yang kedua pendapatnya siapa? Wadhaba Abu Hanifah ila annal musalliya yaqra'uha sirran ma'al Fatihah fi kulli raka'atin min raka'atis shalah. Nah, ketika membaca Fatihah menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu yaitu disunahkan membaca sirriyah. Biasanya itu kalau imam prakteknya adalah apa? Yaitu bismillahnya pelan, baru setelah itu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi membaca sir bismillahirrahmanirrahim pelan, terus alhamdulillah. Lah menurut mazhab waqala Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i yaitu yaqra'uhal musalli wujuban. Orang yang sholat wajib membaca Al-Fatihah, membaca bismillah saat membaca Al-Fatihah, entah itu sholatnya sirriyah pelan atau sholatnya pakai suara. Nah, karena apa? Berdasarkan yang tadi menurut Imam Syafi'i itu adalah apa? Yaitu bahwa bismillah
ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Wa qala Ahmad ibnu Hanbal yaqra'uha sirron wa la yusannul jahru biha. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal di sini mengatakan yaitu dibaca sir. Dibaca sir walaupun sholatnya pelan atau sholatnya jahr. Cuman dalam kitab tafsir Ayatil Ahkam karangan Imam Asy-Syais yaitu mengatakan bahwa yang berpendapat wajib membaca bismillah saat membaca surat Al-Fatihah itu adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dua-duanya mengatakan wajib membaca bismillah. Kalau dalam tafsir Ayatul Ahkam Imam Asy-Syais. Nah, cuman kan nanti ya nggak terima. Kenapa? Karena teman kita itu bahasanya tidak bermadzhab. Cuman ya tetap bermadzhab, yaitu mengklaim mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Entah itu di Arab Saudi atau mungkin di Indonesia. Kalau mengatakan kami sama sekali tidak bermazhab, ya mungkin kurang jauh ngajinya sama ulamanya mungkin. Nah gitu. Karena kenyataannya tidak lepas dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mau mengklaim tentang bermazhab. Nah, sedangkan di Indonesia mayoritas adalah Imam Syafi'i. Sehingga apa? Sehingga terjadi permasalahan. Satunya pakai bismillah banter, keras, satunya pakai bismillah sir. Harusnya ini sir ya menurut Ahmad bin Hanbal, tapi sunnah hukumnya. Atau tidak pakai bismillah. Nah, makanya ketika kita berhenti di suatu masjid kok tidak pakai bismillah, ya memang itu dari teman kita, entah Muhammadiyah atau mungkin Salafi dan sebagainya. Nah, yang terjadi yang terjadi permasalahan selanjutnya adalah begini. Ketika menurut kita itu wajib, kan kita kan wajib itu kan ya jahr ya sir, pakai bismillah semuanya. Sedangkan pas ketika kita berhenti di satu masjid tidak baca bismillah. Nah ini, kalau baca bismillah secara pelan nggak apa-apa, kita jelas makmumnya sama-sama sekeyakinan. Kita ya bismillah, dia bismillah walaupun pelan. Nah ini yang repot imam yang agak-agak keras kepala ini. Jadinya sama sekali nggak baca bismillah, langsung alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah, kan jelas nggak baca bismillah. Sedangkan kita makmum bermadzhab Syafi'i itu harus pakai bismillah. Nah ini yang menjadi repot. Makanya kalau dalam kitab Durratul Yatimah, guru kami Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah itu mengatakan kok imamnya jelas-jelas tidak membaca bismillah. Kita sebagai makmum yang bermadzhab Syafi'i itu mengatakan malah sholatnya nggak sah. Kenapa? Kita bermakmum dengan imam yang melewati satu ayat dari yang kita wajibi. Nah ini repot. Jadi kalau pengen sama-sama rukun toleransi ya mungkin teman kita walaupun mengatakan tidak wajib ya harusnya paling tidak baca bismillahnya pelan. Biar menyelamatkan ya kita yang mayoritas, harusnya kita menyelamatkan enggak ya. Paling tidak kan toleransi. Nah, jadi toleransinya adalah apa? Paling tidak yang kita bermadzhab Syafi'i yang punya kewajiban membaca bismillah, entah itu keras entah itu pelan, itu juga sah makmumnya. Kalau saya biasanya begini, husnudzon aja, kayak mau coba bismillah pelan yo. Tapi sir. Walaupun kadang-kadang yo suudon kita baca bismillah ora wong iki kan iki. Kalau tidak kan karena kita juga bermasalah. Kalau panjenengan semua belum tahu hukumnya kan enggak masalah. Saya udah tahu dari dulu kan begini. Nah, kalau jenengan kan juga enggak nglegewo wis karep lah imame bismillah me ora ini. Nah, lah kalau saya kan ini kayaknya kalau nggak ada jeda atau ada jeda serba bingung. Maka biasanya ya sementok dengan husnudzon. Husnudzonnya imamnya toleransi paling tidak membaca bismillah secara sir walaupun hukumnya sunnah menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Karena ini apa? Ini karena permasalahan yang mungkin bahasanya bukan sepele ya. Ini bukan sepele kalau dalam mazhab. Perbedaan pendapatnya itu jelas. Cuman kalau kita di kehidupan di Indonesia itu akhirnya kurang harmonis karena apa? Ya karena itu tadi, karena satunya kekeh tidak baca bismillah, sedangkan yang satunya wajib membaca bismillah. Entah
ketika sholatnya pelan atau sholatnya jahar. Padahal ini perbedaan pendapat furu'iyah. Nah, yang menjadi permasalahan lagi dalam hal bismillah ini, apakah ada dalilnya? Ya, kalau kita baca terus-terusan ya memang semuanya ada dalilnya ya. Yang menjadi perbedaan lagi itu adalah begini. Ketika seseorang dalam kitab Sulam Taufik misalnya dikatakan ketika seseorang mengingkari sedikit dari Al-Qur'an, tidak yakin dengan konsisten Al-Qur'an ketinggalan zaman atau merendahkan Al-Qur'an atau bahkan sampai meyakini bahwa dalam Al-Qur'an ada ayat yang harus dibuang misalnya. Itu kan dalam kitab Sulam Taufik riddah hukumnya, murtad. Betul. Nah, karena Al-Qur'an sudah dari dulu keyakinan sampai sekarang itu memang kalamullah dan sebagainya. Tidak boleh ada yang mengingkari, merendahkan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya ketika kita bermadzhab Syafi'i mengatakan bahwa bismillah itu termasuk ayat Al-Qur'an, bagaimana dengan orang yang bermadzhab Maliki dan Hanafi yang tidak meyakini bahwa bismillah itu tidak termasuk ayat Fatihah? Maka dijawab oleh para ulama bahwa mazhab Syafi'i mewajibkan itu pakai hadis ahad. Hadis ahad itu tidak sampai pada bab keyakinan. Hanya pengamalan saja. Jadi hanya ranahnya itu fikih. Jadi ketika misalnya ada orang yang teman kita misalnya yang mengaku mazhab Hambali misalnya, tidak pakai baca bismillah, kan otomatis tidak berkeyakinan, mereka tidak berkeyakinan bahwa bismillah itu termasuk ayat Fatihah. Maka ya tidak sampai keluar dari Islam. Kenapa? Karena memang bismillah itu hadisnya pakai hadis ahad. Sedangkan Al-Qur'an itu hadisnya mutawatir semua. Harus yakin semua. Jadi ya mazhab Syafi'i mengatakan wajib dan tidaknya itu hanya untuk pengamalan saja. Mengamalkan pas ketika sholat. Nah, intinya di situ untuk menjadi kerukunan ya paling tidak teman-teman kita yang mengatakan tidak wajib bismillah ya paling tidak harus membaca bismillah walaupun pelan. Karena apa? Ya karena yang bermadzhab Syafi'i itu kewajiban. Sehingga tidak terjadi pembatalan sholat ketika panjenengan jadi imam terus tidak baca bismillah sama sekali. Nah, ini repot. Jadi ya sebenarnya kajian sore hari ini diantaranya ya mungkin sama-sama saling memahami. Itu seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas wejangan atau atas materi yang disampaikan yang berkaitan dengan bismillah, termasuk bismillah bagian dari Fatihah atau tidak tadi. Oke. Sebelum lanjut diskusi ini, silakan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya ya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa melalui via teleponnya Radio Dais di 024 674 6352. Oke Ustadz, sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa ini, sedikit saya ingin bertanya ini. Biar nanti dilanjutkan oleh para pendengar dan pemirsa. Di Indonesia memang kebanyakan memiliki atau menganut 4 mazhab. Padahal sebenarnya sepengetahuan saya tidak hanya 4 mazhab saja, tapi banyak mazhab. Cuman di Indonesia itu mengakui ada, artinya ya yang diikuti itu 4 mazhab termasuk Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Cuman yang menjadi permasalahan adalah ketika satu sisi ketika mazhab itu sulit, bolehkah kita mengalihkan ke mazhab lain? Semisal kayak tadi, bahwa basmalah itu wajib bagi mazhab Imam Syafi'i. Kalau semisal dalam sholat mereka mazhab Syafi'i, tapi dia tidak membaca basmalah, apakah itu hukumnya wajib? Kalau semisal wajib, berarti kalau kita tidak baca berarti dosa. Nah, kekhawatiran antara wajib dan tidak melaksanakan dosa. Terus antisipasi sikap kita harus bagaimana? Apakah harus kalau nggak Syafi'i berarti saya ikut yang lebih mudah aja lah, langsung pakai mazhab Maliki, alhamdulillah biar cepat katanya. Iya. Jadi itu kaitannya, pertanyaannya adalah tentang intiqalul madhab, pindah madhab. Nah, pindah
pindah madhab. Kalau kita di Indonesia memang bukan mayoritas Syafi'i, mayoritas Syafi'i, dan sebagian ada yang Hambali atau ya Hambali secara madhabnya, walaupun ada yang mengatakan sama sekali tidak bermadhab karena sama-sama manusia atau sama-sama apa itu. Ada yang seperti itu. Cuman sebagian Hambali secara prakteknya karena tidak pernah lepas dari madhab, karena 4 madhab itu sudah komplit. Mau ngapain pun mesti akan ketemu madhab 4 ini. Nah, ada yang mengatakan daripada Syafi'ian pindah ke Maliki atau Hanafi lah, ya enggak bismillah. Ya sebenarnya kan bismillah kan ya mudah sekali sebenarnya. Bukan kok sulit, alasan sulit itu saya kurang nerima itu ibaratnya. Cuman bismillah, dan ketika kita mau makan pun bismillah, mau apa-apa bismillah. Jadi kalau dalam hadis secara umumnya kan kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang baik kok tidak dimulai dengan bismillah ya akan terputus. Betul. Nah, ini kan sunnah, anjuran. Sedangkan yang di Fatihah menurut mazhab Syafi'i itu wajib. Jadi ya malah perpaduan antara wajib dan sunnah itu harusnya jelas benar-benar wajib gitu. Maka ya cuman ketika ada orang yang beler itu agak-agak nakal, wah malas tak mazhab Hanafi atau Maliki aja misalnya. Maka ketika orang berpindah mazhab sebenarnya itu juga harus berpindah ke semua rukun-rukunnya sholat. Iya. Harusnya. Jadi kok hanya satu comot, saya pas bismillah malas ikut Syafi'i, pindah ke Maliki dan Hanafi lah, nggak bisa seperti itu harusnya. Nggak punya pengalaman mazhab sama sekali mau pindah kan gitu. Kira-kira di Maliki atau di Hanafi itu syaratnya sholat itu apa saja? Kira-kira saya sudah sah menurut Maliki atau belum? Sudah sah sholat saya menurut Hanafi atau belum? Kalau belum tahu ya sesuai dengan mazhab Syafi'i saja yang sudah diajarkan oleh para kiai dari zaman Wali Songo atau sebelumnya. Memang dari dulu itu kan kerajaan Samudra Pasai itu ditemukan oleh di dalam kitab Rihlah Ibnu Battuta itu kan pelajarannya memang fikih mazhab Syafi'i dari kerajaan pertama Samudra Pasai. Nah, jadi ya seperti itu memang anunya, dan setiap negara punya bagian masing-masing. Iya. Nah, kalau pengen nggak punya mazhab ya buat negara sendiri di pulau sana. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Kayaknya kita akan rehat sejenak Ustadz sambil menunggu dari beberapa pertanyaan para pendengar dan pemirsa setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini,
Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, masih di 107,9 FM Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita, beliau Ustadz Muslihin LCMH. Silakan sekali lagi bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp penyiar Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung saja telepon kami ya di 024 676 352. Oke Ustadz, ini tadi sudah ada yang WA ini dari Kak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa Bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah, sehingga hukumnya menurut Imam Syafi'i itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Iya, jadi yang pertama tadi memang berarti bahasanya benar ya. Yang pertama pendapat, yang kedua hukum. Nah itu berarti sesuai dengan yang kita bahas. Jadi kalau pendapat kan tadi berarti Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ya. Sehingga hukum membaca Al-Fatihah, membaca Bismillah saat membaca Fatihah dalam sholat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi yang tidak membaca Fatihah ya tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Karena termasuk berarti meninggalkan salah satu dari ayatnya Fatihah. Seperti halnya kok baca Fatihah setengah misalnya dengan sengaja dan sebagainya. Kalau misalnya kok dia lupa, misalnya ya lupa ya, dia memang biasanya ya Bismillahirrahmanirrahim, cuma kan lupa. Kok sampai di ruku, misalnya udah nyampe ruku ya harus kembali lagi baca Fatihah. Seperti halnya ketika ketinggalan rukun, lupa ruku misalnya berarti kembali ke ruku dan sebagainya ya seperti itu. Oke, nyambung pertanyaan dari tadi Kak nih Ustadz. Kadang dalam sholat kita menjumpai awal itu membaca Bismillah dengan jahar, bacaan yang jahar. Tapi setelah rakaat yang kedua itu bacaan basmalah sir dan alhamdulillahnya yang jahar. Terus pertanyaannya adalah apakah basmalah yang awal itu adalah sunnah? Terus basmalah yang kedua, bahkan kadang basmalah yang kedua tidak membaca bismillah, langsung ayat, langsung surat. Karena mungkin surat dari rakaat yang kedua itu panjang. Nah ini perbedaan, kalau apakah surat yang pendek itu harus mengawali dengan bacaan basmalah, kalau surat yang panjang itu tidak diharuskan untuk membaca basmalah. Dalam kita saya sendiri mohon maaf sering jumpa dengan seperti itu. Itu gimana Ustaz? Ya. Nah, ini pertanyaannya berarti kan hukumnya membaca bismillah saat membaca surat. Bukan saat membaca Fatihah. Kalau tadi kan kita fokusnya saat membaca Fatihah. Iya. Nah, hukum membaca bismillah saat membaca surat. Itu tadi kan juga terjadi perbedaan pendapat. Apakah sunnah? Karena praktiknya banyak orang juga yang tidak membaca bismillah saat membaca surat. Nah, kalau dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kamu mau membaca Al-Qur'an, maka bacalah ta'awudz. Bacalah ta'awudz itu perintahnya Allah dimaknai sunnah menurut semua para ulama. Makanya termasuk membaca Fatihah sebenarnya walaupun jahar atau sir disunahkan sebelum baca bismillah itu ya ta'awudz dulu. Nah begitu juga ketika mau membaca surat walaupun berkeyakinan. Ini hukumnya gimana toh baca bismillah saat membaca awal surat? Ada yang mengatakan tidak sunnah. Tapi tidak dimana wajib dan tidak wajib. Ada yang tidak sunnah tadi kita tidak membacakan
kita tidak bacakan ya. Contoh kita bacakan wala syai'an wala min syai'in min suwaril Quran. Tadi ada, bentar, nanti kita sambil membahas yang lain. Yaitu apa? Hukumnya kalau dalam mazhab Syafi'i ya, ada perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli. Mengatakan kalau awal surat itu disunahkan bismillah. Jadi baca surat Al-Humazah misalnya pendek ya disunahkan bismillah. Nah, yang menjadi perbedaan itu ketika kita bahasa kurang sopannya mencomot Al-Qur'an. Kita langsung baca dari tengah. Nah, apakah disunahkan membaca bismillah? Kalau ta'awud tadi sunnah malah. Iya. Kalau bismillah itu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar atau Imam Ar-Ramli malah tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Yang disunahkan itu saat kita membacanya dari awal surat. Iya. Itu. Jadi perbedaan pendapatnya ketika kita baca di tengah. Cuman ketika kita baca di awal juga ada yang berpendapat tidak disunahkan. Makanya yang terkadang langsung sabbihisma rabbikal a'la dan sebagainya. Nah, cuman menurut banyak ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnah kalau di awal surat. Kenapa? Di semua Al-Qur'an pasti di awal surat dimulai dengan bismillah kok. Iya. Nah, yang jadi perbedaan pendapat itu di tengah. Ada yang mengatakan tidak sunnah, bahkan ada yang mengatakan tidak sunnah, berarti kan makruh. Iya. Ada yang mengatakan masih sunnah. Nah, itu yang jadi perbedaan pendapat. Sehingga ketika kita langsung baca dari surat Al-Baqarah tengah misalnya, maka ya menurut banyak ulama juga termasuk Imam Ramli kalau dalam mazhab Syafi'i ya tidak disunahkan membaca bismillah. Nah, itu terkadang seperti itu. Jadi ya karena ini hukumnya antara sunnah dan tidak sunnah ya, monggo mau mengamalkan yang mana. Betul. Oke. Ini ada lagi Ustaz yang bertanya tadi Ustaz. Dari Mas Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya bermakmum yang bermadhab berbeda dalam membaca Fatihah? Bolehkah mufarokoh atau tetap lanjut? Terima kasih. Iya. Ya kita bahasanya sebenarnya mau jujur dan tidak jujur ya. Jujur dalam hal secara fikih ya. Kalau bermakmum dengan orang yang berbeda madhab, itu kalau memang dia pengikut madhab itu tidak ada masalah. Memiliki madhab, jadi pengikut madhab. Walaupun misalnya saya nggak Syafi'i, tapi saya Ahmad bin Hambal atau tapi saya Maliki misalnya, karena orang Sudan atau misalnya main ke Indonesia dan sebagainya misalnya ya, itu tidak ada masalah. Yang dipermasalahkan itu adalah pengikut kelompok yang di luar daripada yang enggak mengikuti madhab dan sebagainya. Namanya kalau dalam fikih itu mubtadi', orang yang ahli bid'ah. Jadi semua kelompok memang bid'ah semua. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap kelompok ya membanggakan kelompoknya, menganggap kelompok lain bid'ah. Nah, termasuk ya kita pun harus ya juga seperti itu, berkeyakinan seperti itu ya. Sing aneh-aneh ki yo kene enggak, dan dia ya bid'ah gitu saja. Maka sehingga ketika pertanyaannya hukum bermakmum dengan orang yang ahli bid'ah, kalau kita secara tekstual fikihnya siapa contohnya? Kalau di Indonesia misalnya ada kelompok sing selain NU dan Muhammadiyah lah misalnya, kita anggap seperti itu. Kalau selain NU selain Muhammadiyah kok dia menganggap saya mengikuti Muhammadiyah kok, ya monggo. Cuman kalau tidak mengikuti Muhammadiyah ya kita anggap saja mubtadi', orang yang ahli bid'ah, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah, jadi bermakmum dengan satu bifasikin, orang yang fasik. Jadi makmum karo wong sing sering-sering melakukan maksiat, orang jarang-jarang sholat, itu hukumnya makruh. Termasuk siapa? Bifasikin wa mubtadi'in, orang yang ahli bid'ah. Siapa orang yang ahli bid'ah? Ya tadi saya contohkan di antaranya. Saya anggap memang ketika saya pernah perkumpulan di forum kerukunan umat beragama, saya mengusulkan di Indonesia diresmikan saja, kalau nggak NU ya Muhammadiyah gitu aja.
Kalau pengen kelompok lain harus punya tanda tangan dari, kalau nggak NU ya Muhammadiyah. Sudah, nanti biar selesai gitu. Cuman ya nggak tahu pemikiran saya ini di luar aneh atau tidak. Karena misal ya secara kenyataan Persis apa itu hampir sama seperti Muhammadiyah. Gitu. Nah, makanya kalau ada kelompok yang baru yang tidak NU dan tidak Muhammadiyah di Indonesia harus ditolak dulu lah ya gitu. Biar rukun gitu. Kalau Persis terus Wasliyah atau apa ya secara praktek di lapangannya kan sama seperti Muhammadiyah. Nah, seperti itu. Jadi hukumnya tadi dua ya, hukumnya kalau memang dia benar-benar bermadhab ya boleh. Cuman kalau dia tidak bermadhab berarti kita anggap ahli bid'ah, hukumnya makruh wa yukrohu. Atau bahkan dalam ilmu fikih dalam kitab Fathul Mu'in mending sholat sendirian daripada bermakmum sama orang yang ahli bid'ah. Misalnya delalah kebetulan kita menemu masjid LDII misalnya, atau menemu masjid apa gitu yang aneh ya, mending sholat sendiri daripada bermakmum. Itu kalau dalam ilmu fikih kita, makanya tadi saya mengatakan kita mau jujur secara fikih atau mau menutup-nutupi kan gitu ya, seperti itulah ya. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Oke, nyambung tadi beberapa perbedaan madhab. Kadang mohon maaf ini Ustadz, sesama muslim saja mereka tidak mengerti sebenarnya mereka yang madhabnya itu apa. Kadang kita tidak tahu mereka itu madhabnya apa. Kadang kita mengikuti semisal Syafi'i, ternyata dalam perbuatan lain kok bukan madhab Syafi'i tapi yang lain. Yang menjadi masalah adalah bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan madhab dalam hal bacaan basmalah, apakah termasuk kategori surat Fatihah atau di luar Fatihah. Kadang kalau kita mungkin ada pertanyaan dari orang lain, kita bisa menjawab. Gimana monggo Ustaz? Ya. Kalau dalam kaidah fikih misalnya dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair dan mungkin kaidah-kaidah fikih yang lumayan besar, ada kaidah mengatakan al-ami la madhabalah. Al-ami la madhabalah. Orang awam itu tidak punya madhab. Bukan kok tidak punya madhab terus enggak bermadhab sama sekali. Dalam artian apa? Setiap yang diamalkan oleh orang awam, siapa tuh orang awam tidak tahu dalil, pokoknya yang penting ibadah. Nah, tidak, ya mungkin tidak tahu madhab juga itu. Selama yang diamalkan itu sesuai dengan madhab, madhab 4, entah itu Syafi'i, Maliki atau Hambali, itu sah ibadahnya, ibadahnya sah. Kalau sama sekali tidak tahu ya harus belajar. Kok sudah belajar cuman kok tadi ya, contoh apakah misalnya termasuk gitu ya, bisa betul? Menjawab pertanyaannya jenengan yang pertama tadi. Kalau misalnya dia nggak baca bismillah gimana? Nah, apakah sah sholatnya? Sholatnya sah menurut madhab Maliki, menurut madhab Imam Abu Hanifah. Berarti apakah sholatnya sah? Ya sholatnya sah walaupun dikatakan nggak tahu madhab. Kenapa? Karena dia orang awam. Selama cocok dengan salah satu dari 4 madhab, yaitu dia sah sholat ibadahnya, ibadahnya sah. Memang ada keringanan, bukan kok harus Syafi'i tulen atau Maliki tulen, Hanafi tulen, bukan. Nah itu kan bagi orang yang tahu dalilnya. Makanya kayak saya misalnya ini imamnya baca bismillah apa enggak toh dan sebagainya. Ya wajar karena saya dari dulu tahu hukumnya kan gitu. Kalau yang enggak tahu hukumnya ya itu repot juga sih ya misalnya. Kalau dia memang saya Syafi'i lah itu imamnya tidak bismillah kan repot juga. Yang menjadi kerepotan kan di situ toh. Kalau misalnya dia sholat sendirian nggak pakai bismillah sah menurut madhab Maliki dan Hanafi. Kalau dia pakai bismillah sah sholat sendirian. Yang terjadi perbedaan kan ketika tadi berjamaah imamnya tidak bismillah, makmumnya bismillah. Kalau dibalik misalnya imamnya bismillah, makmumnya tidak bismillah, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah sama sekali. Wong menurut yang tidak pakai bismillah kan disunahkan tetap membaca bismillah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika imamnya tidak sama sekali baca bismillah, makmumnya baca bismillah. Makanya dari forum ini kan saya katakan
yuk kita bersatu. Maksudnya yuk kita saling toleransi dalam bermadhab, dalam beribadah. Ketika panjenengan misalnya mengaku Salafi atau Muhammadiyah atau apa, kok menjadi imam, ya paling tidak menghormati makmum yang dari NU yang berkeyakinan menurut madhab Syafi'i itu wajib bismillah. Gitu. Jadi saling enak jadinya. Bukan kok saya Salafi tulen makanya nggak mau bismillah sama sekali. Terserah salahnya makmum neng aku lah. Ini yang repot. Padahal ini ya masalah furu'iyah, masalah biasa saja kan gitu toh. Nah, kalau yang selainnya misalnya mau sholat sendirian tanpa bismillah atau bismillah, ya sah-sah saja karena menurut madhab dia nggak pakai bismillah menurut madhab Maliki sah, dia pakai bismillah menurut madhab Syafi'i sah dan sebagainya. Yang menjadi perbedaan, yang menjadi masalah di Indonesia, makanya kan melalui mimbar ini kan kita yuk kita ketemu perbedaan, ketemu persatuan. Seperti itu. Paling tidak jadi imam ya legowo, walaupun bismillahnya sir nggak apa-apa wis. Menghormati kita yang Syafi'i ini loh, yang harus apa, yang wajib membaca bismillah kan gitu toh. Jadi kan agak enak gitu. Oke, baik Ustadz, alhamdulillah banyak sekali wejangan materi yang disampaikan tadi. Jadi ada istilahnya itu bahwa kalau basmalah itu gunakanlah bacaan basmalah setiap melakukan perbuatan amal yang baik. Intinya itu. Jadi kalau mau melakukan hal yang baik, insya Allah dengan baca bismillah, insya Allah Allah ridho. Termasuk dalam melaksanakan sholat, membaca fatihah juga harus melalui bacaan basmalah, insya Allah ridho. Lah intinya adalah kita harus sama-sama saling mengerti, saling toleransi antara madhab yang lain. Jangan saling menyalahkan madhab yang lain karena mereka memiliki pedoman atau dalil sendiri. Oke Ustadz, karena waktu kita sudah tidak cukup untuk kita lanjutkan, kita sudah di penghujung waktu, minta doanya agar kajian sore kali menjadi kajian yang berkah manfaat untuk kita semua. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa adhanin la yusma' wa du'ain la yusma' wa la yustajab. Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik kaum muslimin pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.